Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul Jodoh adalah cerminan diri menurut anime Spy X Family, serta satu lagi topik yang berjudul Bermaaf-maafan adalah ajaran Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul Kenapa Islam memerintahkan kita menghormati ibu menurut anime Osama Ranking. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita kupas artikelnya. Sesuai judul di atas, hari ini kita akan kembali membahas tentang anime berjudul Osama Ranking, yang dimana di musim kemarin, anime ini menjadi salah satu anime terfavorit karena ceritanya dan visualnya yang cukup unik. Dan ternyata bukan hanya ceritanya dan visualnya saja yang terbilang unik. Anime ini juga tak kalah banyak menyisipkan pesan-pesan yang sangat sesuai dengan ajaran Islam. Ya, jika di video sebelumnya juga kita telah pernah membahas tentang salah satu ajaran Islam di dalam anime ini, yaitu belajar berhusnuzon dari anime Osama Ranking. Nah, pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas adalah tentang mengapa ajaran Islam mewajibkan kita menghormati ibu kita. Jika kalian telah menonton anime ini atau bahkan telah menamatkan season ke-1-nya, mungkin kalian akan sangat familiar dengan pesan satu ini. Ya, di dalam anime ini, hubungan antara anak dan ibu memang benar-benar ditonjolkan. Terlebih lagi ketika anime ini memasuki episode-episode terakhir. Hubungan antara ibu dan anak pada setiap karakter, baik itu karakter utama maupun karakter villain serta mantan villain pun sangat terasa di dalam anime ini. Ya, anime ini memang bisa dibilang penuh pesan moral dan juga plot twist di dalamnya. Sebagaimana kita semua tahu bahwa ibu dari karakter utama yang bernama Boji di dalam anime ini diceritakan telah lama meninggal. Setelah meninggalnya ibu kandung dari Boji tersebut, akhirnya ia diasuh oleh istri muda dari sang ayah sekaligus ibu sambungnya, yaitu yang bernama Healing. Seperti yang sudah saya bahas juga di video saya sebelumnya yang membahas tentang anime ini, di awal-awal perkenalannya di dalam cerita, Healing diceritakan seperti layaknya ibu tiri di dalam film-film dongeng garapan Disney, di mana ia diperlihatkan seringkali mengejek Boji karena kekurangan fisiknya, yaitu menderita tuli, bisu, dan bertubuh kerdil. Bahkan di episode-episode selanjutnya, yaitu tepatnya di episode ketiga, ia menjadi pencetus awal terhadap pembatalan pengangkatan Boji menjadi penerus tahta kerajaan tersebut. Dan lebih dari itu, bahkan ia menyodorkan anak kandungnya sendiri, yaitu yang bernama Daida, menjadi penerus tahta kerajaan. Ya, dari dua adegan tersebut, sebuah hal yang wajar jika akhirnya para penonton dari anime ini menganggap Healing sebagai karakter yang jahat, atau bisa dibilang juga sebagai karakter ibu tiri yang sebenar-benarnya. Namun di episode ketiga ini pula, semua anggapan tersebut runtuh tak bersisa. Di mana di akhir dari episode ini, Healing diceritakan dengan spontan lompat dari jendela atap menara kerajaan demi menyelamatkan Boji yang terjatuh dari gedung tersebut. Dan Healing pun melompat tanpa pikir panjang, serta tanpa mengenakan pengaman apapun selain hanya bermodalkan naluri keibuan yang dimilikinya. Namun beruntung, dia sempat diselamatkan oleh pengawal pribadinya yang bernama Dorsey. Dan akhirnya Boji juga bisa selamat karena diselamatkan oleh Kage. Lalu setelah semua itu, melihat Boji pingsan karena terbentur dinding menara, Healing pun berusaha menyembuhkannya hingga ia kehabisan energi dan pingsan seketika. Yap, setelah pengungkapan jati diri Healing yang sebenarnya di episode ketiga tersebut, hari demi hari semakin bertambahnya episode terbaru dari anime ini, semakin terlihat pula bahwa sosok Healing adalah sosok seorang ibu yang sebenar-benarnya ibu. Dimana seperti yang kita ketahui, seorang ibu memang selalu berusaha melindungi anaknya dari segala macam mara bahaya, sekalipun hal itu akan membuatnya dibenci oleh semua orang sekalipun. Sebagai contoh, misalnya seperti di episode ke-8 diperlihatkan bagaimana Healing sangat menyayangi anaknya, baik itu anak kandungnya sendiri yang bernama Daida maupun Boji sebagai anak angkatnya. Ya, di adegan terakhir dari episode ini adalah salah satu buktinya, di mana Healing diperlihatkan berusaha sekuat tenaga melakukan apapun demi menyelamatkan anaknya. Meskipun ia harus melawan suaminya sendiri yang kita ketahui memiliki kekuatan yang sangat luar biasa.
Lalu selain itu di episode-episode selanjutnya hingga episode terakhir season ke-1 dari anime ini, hal-hal yang diperlihatkan dari seorang Healing adalah bisa disimpulkan sebagai sosok seorang ibu yang sebenar-benarnya, di mana seorang ibu biasanya telah mengetahui kelemahan dan kelebihan anaknya masing-masing. Karena itulah dia adalah orang yang paling keras menentang diangkatnya Bojji menjadi seorang raja. Dan hal ini terbukti di mana di episode terakhir diperlihatkan bahwa Healing benar-benar mengetahui kesedihan yang dialami oleh anak angkatnya yaitu Bojji setelah ia diangkat menjadi seorang raja, dan ia pun menasihatinya dengan bijak dari hati ke hati. Sehingga Bojji pun memutuskan lebih mementingkan petualangannya bersama Kage dibandingkan mendapatkan jabatan tertinggi sebagai raja yang diwariskan oleh ayahnya. Selain itu, Healing juga diperlihatkan berusaha mendidik anak kandungnya sendiri yaitu Daida agar bisa menjadi pelindung bagi Bojji, anak angkatnya. Iya, dari sini saja sudah semakin terbukti bahwa Healing adalah seorang ibu yang benar-benar baik dan care kepada anak-anaknya, baik itu anak angkat maupun anak kandungnya sendiri. Ya, meskipun di beberapa sisi, ia juga tak luput dari berbagai kesalahan manusia. Selain menceritakan hubungan ibu dan anak dari para karakter-karakter protagonis, anime ini juga sesekali menceritakan flashback cerita hubungan antara ibu dan anak dari sang villain utama di anime ini, yaitu yang bernama Miranjo, di mana diceritakan bahwa nasihat ibunya ketika ia berada di alam bawah sadar itulah yang mengeluarkannya dari kegelapan hati sehingga ia akhirnya bertaubat dari semua kesalahannya. Ya, dari adegan-adegan tersebut ada sesuatu yang bisa kita pelajari, yaitu mungkin inilah alasan kenapa Islam sangat menekankan kita untuk senantiasa menghormati dan menghargai orang tua dan pengasuh kita, meskipun ia adalah orang tua angkat kita sekalipun. Bahkan kita pastinya sangat familiar dengan satu quotes paling terkenal yang dikatakan Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Hal ini seperti yang tercantum di dalam salah satu hadis yang berbunyi, dari hadis Muawiyah bin Jahimah, sesungguhnya dia datang kepada Nabi kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin berperang, maka aku memohon saran darimu." Nabi bertanya, "Apakah kamu memiliki seorang ibu?" Jawab Jahimah, "Ya." Lantas Nabi pun bersabda, "Kalau begitu tetaplah bersamanya, karena surga berada di bawah kedua kakinya." Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Yap, alasan Islam sangat menekankan betapa pentingnya kita menghormati dan menghargai ibu kita adalah seperti apa yang diperlihatkan di dalam anime Osama Ranking, yaitu karena jasa-jasa seorang ibu tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Surga berada di bawah telapak kaki ibu karena dari rahimnya lah kita terlahir ke dunia. Orang tua kita adalah guru pertama kita, orang pertama yang mengasuh kita, dan dari air susu ibulah kita menerima nutrisi pertama sehingga kita dapat tumbuh berkembang seperti saat ini. Itulah jasa seorang ibu. Meskipun orang tua yang mengasuh kita adalah orang tua angkat sekalipun, tetap saja wajib kita hormati karena mereka senantiasa memberikan kasih sayang yang tulus kepada kita, seperti yang dicontohkan oleh Healing terhadap Bojji di dalam anime Osama Ranking ini. Namun di luar sana mungkin ada juga beberapa orang tua yang tidak berperilaku seperti layaknya orang tua, yang senantiasa mengasuh, mendidik, dan melindungi anaknya, dan justru menyiksa, menghardik, dan menelantarkan anaknya. Namun untuk kasus seperti ini, kita sebagai anak tetap wajib senantiasa berusaha menghormati dan menyayangi mereka setulus hati. Karena seperti yang telah saya katakan di atas, kita bisa terlahir di dunia ini tak lepas karena jasa para orang tua kita, terutama ibu kita yang selama 9 bulan mengandung kita dan merasakan rasanya sakit ketika melahirkan. Seperti yang dikatakan di dalam salah satu hadis yang berbunyi, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi SAW menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi SAW menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi SAW menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari. Tafsir dari hadis itu sendiri mengatakan bahwa kenapa ibu disebut 3 kali
Karena seperti yang kita ketahui bahwa ibu telah melewati 3 kesulitan dalam membesarkan anaknya, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui.